Selamat datang di arah baru, tempat di mana kamu berhenti berjalan tanpa arah dan mulai melangkah dengan kesadaran. Di dunia yang bising, di mana semua orang ingin terlihat paling tahu, arah baru justru mengajakmu diam sejenak, karena kecerdasan sejati bukan tentang siapa yang paling banyak bicara, tapi siapa yang paling jernih berpikir. Kita hidup di zaman yang serba cepat. Informasi datang dari segala arah. Semua orang ingin didengar, ingin diakui, ingin terlihat unggul. Tapi dalam kegaduhan itu banyak yang lupa. Menjadi cerdas bukan soal menguasai segalanya, tapi tahu apa yang layak untuk dipelajari dan apa yang bijak untuk diabaikan. Filsuf Stoik, Epiktetos, pernah berkata, orang bodoh ingin mengalahkan orang lain. Orang bijak ingin mengalahkan kelemahannya sendiri. Dan disinilah kita berdiri, bukan untuk menjadi lebih pintar dari orang lain demi pengakuan, tapi untuk menjadi lebih sadar, lebih tenang, lebih terarah, demi pertumbuhan diri yang sejati. Arah baru tidak akan menjanjikan kamu menjadi yang paling berisik di ruang debat atau paling cemerlang di sorotan lampu. Tapi arah baru akan membawamu melihat sesuatu yang lebih penting. Bagaimana menjadi cerdas tanpa kehilangan ketenangan. Bagaimana berpikir tajam tanpa menjadi arogan. Bagaimana menang tanpa harus menjatuhkan siapapun. Karena pada akhirnya, menjadi lebih cerdas dari semua orang bukan tentang menyalip semua orang, tapi tentang melampaui versi dirimu yang kemarin dengan pikiran yang lebih jernih, hati yang lebih tenang, dan arah yang lebih jelas. Selamat datang di arah baru. Langkah ini bukan yang pertama, tapi mungkin ini langkah pertama yang benar. Banyak orang berpikir bahwa kecerdasan itu terlihat dari seberapa cepat kita menjawab pertanyaan, seberapa cepat kita bertindak, atau seberapa cepat kita sampai di garis akhir. Tapi kenyataannya, cerdas itu bukan tentang kecepatan. Cerdas itu tentang kejernihan. Dan kejernihan tidak muncul dari pikiran yang tergesa-gesa. Orang yang terburu-buru biasanya tidak sedang berpikir. Ia sedang bereaksi. Ia bukan sedang menggunakan logika, tapi sedang dikuasai oleh dorongan, oleh rasa takut, tertinggal, rasa ingin diakui ataupun rasa tak sabar ingin selesai. Padahal, hal-hal yang dilakukan dalam tergesa sering berakhir dengan penyesalan. Lihat orang-orang yang kamu anggap bijak. Mereka tidak terburu-buru bicara, tidak cepat-cepat menyimpulkan. Mereka memilih diam sejenak, menimbang pelan, dan baru kemudian bersuara. Karena mereka tahu satu kata yang diucapkan dalam ketenangan jauh lebih bermakna daripada 1000 kata dalam kepanikan. Marcus Aurelius, kaisar sekaligus filsuf Stoik, pernah menulis, jangan biarkan pikiranmu terburu-buru, seolah-olah hidup ini adalah perlombaan. Karena saat kita terburu-buru, kita tidak benar-benar hidup. Kita hanya mengejar dan mengejar, sampai lupa apa yang sedang kita kejar. Cerdas itu tenang, karena ia sadar bahwa berpikir jernih butuh ruang. Cerdas itu tenang, karena ia tahu bahwa keputusan yang baik tidak pernah lahir dari emosi yang meledak-ledak. Dan cerdas itu tenang, karena ia tidak merasa perlu membuktikan apa-apa. Jadi jika kamu ingin jadi lebih cerdas dari semua orang, mulailah dari satu hal yang jarang dilakukan. Tenanglah, ambil napas, dengarkan pikiranmu, lalu ambil keputusan yang bukan hanya cepat, tapi tepat. Di dunia yang makin tergesa, ketenangan adalah bentuk kecerdasan paling langka. Di era digital, kita hidup di tengah banjir informasi. Setiap hari kita terpapar ratusan pernyataan, kutipan, analisa, opini, bahkan hoaks yang dibungkus seolah-olah itu adalah kebenaran. Masalahnya bukan karena informasi itu kurang, tapi karena kita tidak pernah diajari cara menyaring. Orang yang cerdas tidak menelan semua yang ia dengar. Ia bertanya dalam hati, ini fakta, atau hanya pendapat seseorang yang dibumbui keyakinan pribadi. Data adalah kenyataan yang bisa diuji. Opini adalah kesimpulan.
yang sering kali dibentuk oleh emosi, pengalaman, atau bahkan kepentingan. Dan di antara keduanya, hanya orang yang tenang yang bisa membedakan. Karena opini yang diulang terus-menerus bisa terdengar seperti fakta. Dan data yang tidak dipahami dengan benar bisa disulap jadi alat pembenaran, bukan pencarian kebenaran. Epiktetos pernah berkata, bukan hal-hal di luar yang mengganggu kita, tapi bagaimana kita menafsirkannya. Maka tugas kita adalah belajar berpikir jernih. Bukan hanya percaya karena semua orang setuju, bukan hanya menolak karena kita tidak suka. Kecerdasan sejati tidak takut menerima data yang menyakitkan, dan tidak cepat percaya pada opini yang menenangkan. Orang yang cerdas tidak fanatik pada satu sudut pandang. Ia rela merevisi pemikiran lamanya saat data baru datang. Ia tahu, pemikiran yang kuat bukan yang tidak bisa diubah, tapi yang tahu kapan harus berubah. Jadi kalau kamu ingin lebih cerdas dari kebanyakan orang, latihlah kebiasaan ini. Berhenti sejenak sebelum percaya, bertanya dulu sebelum setuju, dan bedakan mana yang memang benar, dan mana yang hanya terdengar meyakinkan, karena dunia tidak kekurangan opini. Yang langka adalah mereka yang benar-benar berpikir. Di tengah percakapan, kebanyakan orang sibuk menyusun kalimat dalam kepalanya, bukan untuk memahami, tapi untuk menang. Kita tumbuh dalam budaya yang mengagungkan pembuktian diri, bahwa jika kamu pintar, kamu harus membuktikannya. Jika kamu benar, kamu harus menekankan. Dan jika kamu tahu sesuatu, kamu harus terlihat tahu. Tapi orang yang benar-benar cerdas tidak sedang berusaha menang. Ia sedang mencari tahu. Ia tidak sibuk menunjukkan dirinya hebat. Ia sibuk bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Karena bertanya bukan tanda kelemahan. Bertanya adalah bukti bahwa kamu tidak terpaku pada pikiranmu sendiri. Coba perhatikan berapa banyak debat, diskusi, bahkan percakapan kecil yang berubah jadi ajang saling adu argumen. Bukan lagi soal mencari kebenaran, tapi tentang siapa yang bisa bicara lebih keras, atau siapa yang punya kata-kata lebih tajam. Dan disitulah letak persoalannya. Saat kamu lebih peduli pada pembuktian, kamu berhenti mendengarkan. Telingamu terbuka, tapi pikiranmu sudah tertutup. Marcus Aurelius pernah menulis, jika seseorang bisa membuktikan bahwa saya salah, saya akan dengan senang hati mengubah pendapat saya. Karena saya sedang mencari kebenaran, bukan ingin menang. Itulah mentalitas seorang stoik. Dan itulah pula kecerdasan yang sejati. Kamu tidak takut salah. Kamu takut berhenti belajar. Orang yang bijak lebih sering bertanya daripada menjawab. Ia lebih suka menyimak daripada menyela. Karena ia tahu, semakin ia memahami orang lain, semakin ia memahami dirinya sendiri. Sementara orang yang terus-menerus ingin terlihat benar, pada akhirnya akan dikelilingi oleh diam. Bukan karena semua orang setuju, tapi karena semua orang lelah menghadapi egonya. Maka, jika kamu ingin jadi lebih cerdas dari kebanyakan orang, mulailah dari keberanian untuk bertanya. Tanyakan, bahkan pada hal-hal yang terlihat sepele. Tanyakan, bahkan pada mereka yang pendapatnya bertolak belakang denganmu. Tanyakan, bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk memahami. Karena pertanyaan yang tepat bisa membuka pintu-pintu pemahaman yang tak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Dan orang yang bertanya dengan tulus, biasanya justru lebih dipercaya daripada orang yang sibuk menjelaskan siapa dirinya. Jadi dalam dunia yang penuh suara, jadilah yang memilih untuk mendengar lebih dulu. Dan dalam percakapan yang penuh debat, jadilah yang bertanya, bukan membuktikan. Kamu tak perlu selalu benar. Kamu hanya perlu terus belajar. Dan itu adalah bentuk kecerdasan yang paling sunyi tapi paling kuat. Kecerdasan bukan hanya tentang seberapa cepat kita menjawab, tetapi seberapa dalam kita memahami sebelum bereaksi. Hari ini, begitu banyak orang hidup dalam mode reaksi otomatis. Sedikit kritik, langsung marah. Pendapat berbeda, langsung menyerang. Ada yang menyinggung, langsung tersinggung.
Semua serba cepat, serba meledak. Seolah-olah dunia harus selalu berjalan sesuai perasaannya. Padahal, orang yang cerdas tidak terburu-buru membalas. Ia tidak buru-buru menyimpulkan. Ia memberi ruang pada dirinya untuk memahami lebih dulu, sebelum memutuskan harus bertindak. Reaktif adalah ketika kamu dikuasai oleh emosi. Reflektif adalah ketika kamu memimpin emosimu. Dan ini adalah salah satu ciri kecerdasan yang tidak bisa dipalsukan. Kamu bisa terlihat pintar saat berbicara, tapi kamu akan terlihat bijak saat memilih diam dan merenung. Seneca, salah satu filsuf Stoik, pernah berkata, "Kemarahan adalah kejatuhan akal dalam sekejap." Artinya, setiap kali kita bereaksi tanpa berpikir, kita sedang membuang akal sehat kita demi pelampiasan sesaat. Dan orang yang benar-benar cerdas tidak rela dikendalikan oleh amarah, oleh ego, oleh provokasi dunia. Reflektif bukan berarti lemah, bukan berarti diam saat direndahkan, tapi reflektif berarti kamu menunda respon untuk menakar akibat. Kamu tidak asal bicara karena kamu tahu setiap kalimat bisa menjadi jembatan atau jurang. Dan inilah perbedaan besar antara orang biasa dan orang yang berkembang. Orang biasa bereaksi karena tidak tahan. Orang reflektif memilih bertahan demi keputusan yang lebih bijak. Bayangkan betapa damainya hidup kalau kita tidak perlu membuktikan reaksi setiap kali dunia mengetuk ego kita. Bayangkan betapa banyak konflik yang bisa dihindari kalau kita mau memberi jeda sebelum menjawab. Dan bayangkan betapa kuatnya seseorang yang tetap tenang saat semua orang ingin mengguncang batinnya. Jadi, kalau kamu ingin jadi lebih cerdas dari semua orang, mulailah dari kesadaran ini. Tidak semua hal butuh respon cepat. Tidak semua ucapan perlu dibalas. Tidak semua emosi harus dilampiaskan. Berhenti, tarik napas, lihat ke dalam. Apa ini pantas ditanggapi? Atau ini hanya emosi sesaat yang akan lewat jika tidak ditahan? Orang reaktif sibuk berperang, orang reflektif sibuk memahami, dan dunia jauh lebih butuh yang kedua. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan, dan pikiranmu adalah hasil dari apa yang kamu izinkan masuk ke dalamnya. Di zaman ini, gangguan datang tanpa diundang. Kamu bisa sedang tenang, lalu satu notifikasi mengubah suasana hatimu. Kamu bisa sedang fokus lalu satu scroll memecah konsentrasimu selama berjam-jam. Kamu bisa sedang damai dengan dirimu. Lalu satu komentar membuatmu mempertanyakan segalanya. Itulah dunia hari ini. Bising, cepat, dan sangat haus akan perhatianmu. Dan orang yang tidak waspada akan kehilangan kendali atas pikirannya sendiri. Tapi, orang yang cerdas sadar bahwa pikirannya adalah ruang suci. Dan seperti sebuah taman, ia harus dirawat, disiangi dari gulma, dijaga dari racun, disiram dengan hal-hal yang menumbuhkan, bukan yang mengacaukan. Dalam stoikisme, kita diajarkan untuk melatih kesadaran batin, bahwa kedamaian bukan datang dari dunia luar yang tenang, tapi dari batin yang tidak lagi dikendalikan oleh segala hal luar. Marcus Aurelius menulis, "Jangan izinkan pikiranmu dikuasai oleh apapun yang bukan pilihanmu sendiri." Dan ini berarti, kita harus aktif memilih apa yang kita baca, tonton, dengar, dan percayai. Karena semua itu, sedikit demi sedikit, membentuk cara kita memandang hidup. Berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk drama, yang bahkan bukan hidup kita? Berapa banyak energi mental kita habis untuk komentar orang asing, yang bahkan tidak mengenal siapa kita sebenarnya. Dan berapa banyak ketenangan kita hilang, karena kita membiarkan pikiran kita dibajak oleh gangguan yang seharusnya bisa kita tolak. Orang yang cerdas tahu kapan harus mematikan layar, tahu kapan harus menyaring informasi, tahu kapan harus berkata, "Ini tidak penting untuk saya." Menjaga pikiran bukan berarti menjadi antisosial atau menutup diri dari dunia, tapi justru menjadi selektif, karena kamu paham kapasitas mentalmu terbatas, dan kamu ingin mengisinya dengan hal-hal yang benar-benar bernilai.
Jadi jika kamu ingin jadi lebih cerdas dari kebanyakan orang, lakukan satu hal sederhana tapi langka. Lindungi pikiranmu dari sampah. Bersihkan isi kepalamu dari yang tidak kamu butuhkan. Dan pilih dengan sadar apa yang kamu simpan dalam benakmu. Karena dunia akan terus berisik, tapi kamu bisa tetap jernih. Jika kamu memilih untuk menjaga apa yang kamu izinkan masuk ke dalam pikiranmu. Tidak semua hal harus dijawab. Tidak semua serangan perlu dibalas, tidak semua kesalahpahaman harus diluruskan. Orang yang benar-benar cerdas tahu bahwa kadang kekuatan terbesar bukan terletak pada seberapa banyak ia bisa katakan, tapi pada seberapa banyak ia bisa tahan untuk tidak bicara. Diam bukan kelemahan. Diam adalah disiplin. Diam adalah bentuk tertinggi dari penguasaan diri, karena berbicara itu mudah. Meluapkan kemarahan, membalas komentar, menunjukkan siapa yang paling tahu. Semua itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Tapi diam, apalagi ketika harga diri disinggung, ketika emosi memuncak, itu hanya bisa dilakukan oleh mereka yang telah menang atas dirinya sendiri. Dalam filosofi stoikisme, diam adalah latihan. Latihan untuk tidak selalu menyerah pada ego. Latihan untuk tidak menjadikan setiap stimulus sebagai pemicu reaksi. Epictetus pernah mengatakan, biarkan orang lain berpikir kamu bodoh, jika dengan itu kamu bisa tetap tenang. Karena terkadang, terlihat tidak tahu jauh lebih bijak daripada membuktikan bahwa kamu tahu segalanya. Orang yang cerdas paham bahwa waktu akan mengungkap segalanya. Ia tidak terburu-buru menjelaskan. Ia tidak panik untuk membela diri. Karena ia tahu kebenaran yang sejati tidak butuh teriakan untuk berdiri. Ia memilih diam, bukan karena tidak bisa bicara, tapi karena tahu kapan kata-kata sudah tidak lagi didengar. Ia diam, bukan karena kalah, tapi karena menang atas keinginan untuk selalu benar. Dan anehnya, diam yang tulus justru membawa wibawa. Orang yang tenang dan tidak mudah terpancing justru membuat orang lain berpikir dua kali sebelum menghadapinya. Bukan karena ia menakutkan, tapi karena ia memiliki kedalaman yang tidak mudah diprovokasi. Jadi, jika kamu ingin jadi lebih cerdas dari semua orang, latih satu kemampuan penting yang hari ini makin langka. Kemampuan untuk tahu kapan harus diam. Diam saat orang bicara tanpa data. Diam saat emosi sedang naik. Diam saat penjelasanmu hanya akan dibenturkan dengan ego orang lain. Dan diam saat kamu tahu kedamaianmu lebih penting dari pembuktianmu. Karena dalam dunia yang penuh kebisingan, yang paling terdengar justru yang tahu kapan harus tidak bersuara. Banyak dari kita merasa lelah bukan karena hidup terlalu berat, tapi karena kita terus mencoba mengendalikan hal-hal yang sebenarnya berada di luar kendali. Kita frustrasi karena orang lain tak berubah. Kita gelisah karena masa depan tak pasti. Kita kecewa karena situasi tak sesuai harapan. Dan tanpa sadar, kita membuang tenaga untuk mencoba menaklukkan dunia luar. Padahal yang paling bisa kita atur adalah dunia di dalam. Stoikisme mengajarkan satu prinsip inti. Kita hanya memiliki kuasa atas dua hal, pikiran dan tindakan. Di luar itu, semuanya adalah wilayah tak terjamah yang harus kita terima dengan lapang dada. Kamu tidak bisa mengatur cuaca, tapi kamu bisa memilih pakaian yang kamu kenakan. Kamu tidak bisa mengontrol sikap orang lain, tapi kamu bisa memilih bagaimana meresponsnya. Kamu tidak bisa memprediksi masa depan, tapi kamu bisa membuat pilihan hari ini dengan sadar. Orang yang cerdas tidak sibuk mengutuki hal yang tak bisa dia ubah. Ia mengarahkan seluruh energinya ke dalam, ke pilihan yang bisa dia buat, ke sikap yang bisa dia ubah, ke keputusan-keputusan kecil yang dalam jangka panjang membentuk hidupnya. Banyak orang tersesat dalam ilusi kendali. Mereka ingin dunia berubah agar mereka bisa tenang. Padahal ketenangan bukan datang dari luar, tapi dari keberanian untuk berkata, saya hanya akan fokus pada apa yang bisa saya lakukan sekarang. Fokus pada yang bisa dikendalikan, bukan bentuk pasrah.
Justru sebaliknya, itu adalah bentuk keberanian dan kejernihan. Karena orang cerdas tahu waktunya terbatas, dan ia tak ingin menghabiskannya untuk hal-hal yang hanya akan membuatnya lelah tanpa hasil. Bayangkan hidup seperti kapal. Angin bisa berubah, ombak bisa datang, tapi kemudi selalu di tanganmu. Dan itu cukup jika kamu tahu kemana kamu ingin berlayar. Jadi, kalau kamu ingin jadi lebih cerdas dari kebanyakan orang, belajarlah melepaskan apa yang di luar jangkauanmu dan berikan seluruh perhatianmu pada apa yang benar-benar bisa kamu lakukan. Karena hidup ini bukan tentang mengendalikan semuanya, tapi tentang mengarahkan diri sendiri. Bahkan saat semuanya tak bisa dikendalikan, membaca adalah cara kita mengobrol dengan pikiran besar, bahkan dari orang-orang yang telah lama tiada. Tapi membaca tanpa berpikir hanya akan membuatmu penuh informasi, bukan penuh pemahaman. Hari ini, semua orang bisa membaca. Setiap hari kita disuguhi artikel, opini, kutipan, bahkan buku-buku laris tentang sukses dan kehidupan. Tapi tidak semua orang mencerna apa yang ia baca. Tidak semua orang bertanya, apakah ini relevan dengan nilai hidupku? Apakah ini benar? Atau hanya terdengar benar? Orang yang cerdas tidak hanya mencari bacaan yang memperkuat pendapatnya, tapi juga berani membaca hal yang menantang pikirannya. Ia tidak takut pada ide yang berbeda, karena ia tahu pikiran yang kuat justru ditempa oleh pertemuan dengan perspektif lain. Tapi itu tidak berarti semua yang kamu baca harus kamu telan mentah-mentah. Marcus Aurelius, kaisar dan filsuf Stoik, adalah pembaca setia karya Epiktetos. Tapi dia tidak menyalin kata demi kata, ia merenungkan, ia menyaring. Ia menulis ulang dalam bahasa dan pemahamannya sendiri. Begitulah seharusnya membaca, sebagai latihan berpikir, bukan sekadar menambah kutipan. Orang cerdas tahu bahwa bahkan buku terbaik pun bisa mengandung bias. Bahkan penulis yang paling dikagumi pun bisa salah. Dan bahkan teori yang paling populer pun bisa tidak cocok untuk dirinya. Maka tugasmu bukan menghafal. Tugasmu adalah menyaring, membaca dengan mata terbuka, tapi hati tetap terjaga. Karena yang kamu kejar bukan terlihat pintar, tapi benar-benar menjadi lebih bijak. Membaca itu penting, tapi mengolahnya dalam pikiran, menguji dalam pengalaman, dan menyaringnya melalui nilai hidup, itu jauh lebih penting. Jadi jika kamu ingin lebih cerdas dari kebanyakan orang, jangan bangga pada banyaknya buku yang kamu baca, tapi pada ketajamanmu, membedakan mana yang layak dipelajari dan mana yang sebaiknya dilepaskan. Karena kecerdasan bukan hanya soal seberapa banyak kamu tahu, tapi seberapa dalam kamu memahami dan seberapa bijak kamu menerapkannya. Orang pintar seringkali merasa harus tahu segalanya. Tapi orang cerdas justru tahu kapan harus berkata, "Saya tidak tahu." Mengakui ketidaktahuan bukan kelemahan, tapi fondasi dari pembelajaran sejati. Karena selama kamu berpura-pura tahu, kamu menutup pintu untuk memahami lebih dalam. Zaman ini terlalu banyak orang yang ingin terlihat tahu, bukan karena benar-benar paham, tapi karena takut terlihat rendah. Padahal, justru yang paling tinggi, derajatnya adalah mereka yang rendah hati mengakui keterbatasannya. Sokrates, salah satu filsuf yang paling dihormati dalam sejarah, dikenal bukan karena banyaknya jawaban yang ia berikan, tapi karena satu prinsip. Saya hanya tahu bahwa saya tidak tahu apa-apa. Itu bukan sikap putus asa. Itu adalah bentuk paling dalam dari kesadaran diri. Dan stoikisme membangun banyak prinsipnya di atas kesadaran ini, bahwa kita bukan makhluk yang maha tahu, tapi makhluk yang terus belajar, selama kita tidak menghalangi diri sendiri dengan kesombongan. Ketika kamu berani mengakui, "Aku belum paham hal ini," maka saat itu kamu sedang membuka ruang untuk bertanya, untuk mencari tahu, untuk mendengar orang lain. Orang yang selalu ingin terlihat tahu, hidup dalam tekanan. Ia takut salah, ia menolak kritik, ia menolak belajar, karena merasa sudah cukup. Tapi orang yang berani terlihat tidak tahu,
justru punya kemerdekaan. Ia bisa tumbuh, ia bisa berubah, ia bisa dibimbing tanpa merasa terancam. Dan inilah letak kecerdasan sejati, bukan pada seberapa banyak kamu bisa jawab, tapi seberapa tulus kamu mengakui batas pemahamanmu. Kalau kamu ingin jadi lebih cerdas dari kebanyakan orang, belajarlah mengatakan, "Saya belum tahu, tapi saya ingin tahu." Dan dari kalimat itulah pertumbuhan dimulai. Ketidaktahuan yang disadari lebih berharga daripada kepalsuan yang dipertahankan. Di dunia yang haus pengakuan, diam-diam bertumbuh adalah tindakan revolusioner. Hari ini, orang berlomba bukan hanya untuk menjadi lebih baik, tapi untuk terlihat lebih baik. Setiap pencapaian harus diumumkan, setiap langkah kecil harus divalidasi, dan pertumbuhan pribadi berubah menjadi pertunjukan publik. Tapi orang yang benar-benar cerdas tahu bahwa pertumbuhan sejati tidak selalu perlu sorotan, karena tujuannya bukan untuk dilihat orang, melainkan untuk memperbaiki diri dalam diam, dalam-dalam, dan dalam jangka panjang. Stoikisme mengajarkan kita untuk menjalani hidup secara tenang, tidak bergantung pada penilaian luar, dan tidak menjadikan pengakuan orang lain sebagai bahan bakar utama. Marcus Aurelius menulis, "Jangan membicarakan kejujuranmu, jadilah jujur." Karena integritas tidak dibangun dengan pengumuman, tapi dengan tindakan diam-diam yang konsisten. Orang yang bertumbuh secara tulus tidak butuh banyak penonton. Ia tahu bahwa prosesnya kadang lambat, kadang tak terlihat, kadang tidak dihargai. Tapi ia tetap melakukannya. Karena ia hidup bukan untuk mengesankan, melainkan untuk menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Pertumbuhan yang dipamerkan seringkali rapuh. Satu kritik bisa membuatnya runtuh. Satu komentar negatif bisa membuatnya goyah, karena akarnya tidak tertanam di dalam tapi menggantung di luar. Sementara pertumbuhan yang tenang mengakar dalam. Tidak silau pujian, tidak roboh oleh ejekan. Ia tumbuh karena memang ingin tumbuh. Karena itu yang membuat hidupnya bermakna. Jika kamu ingin jadi lebih cerdas dari kebanyakan orang, belajarlah membangun dalam diam. Tingkatkan kapasitasmu, bukan pencitraanmu. Kejar kemajuan, bukan validasi. Karena pada akhirnya, dunia tidak perlu tahu seberapa jauh kamu telah melangkah. Yang penting, kamu sendiri tahu bahwa hari ini kamu tidak lagi berdiri di titik yang sama seperti kemarin. Dan itulah bukti dari pertumbuhan sejati. Bukan dari apa yang kamu tunjukkan, tapi dari apa yang kamu pertahankan dalam kesunyian. Kita sering mengira bahwa kecerdasan adalah soal IQ tinggi, gelar akademik, atau seberapa cepat kita bisa menjawab. Padahal, kecerdasan sejati tidak selalu terlihat. Ia tenang, ia stabil, ia diam, tapi tajam. Menjadi lebih cerdas dari kebanyakan, orang bukan berarti merasa lebih tinggi, tapi menjadi lebih sadar. Sadar kapan harus bicara, kapan diam. Sadar apa yang penting dan apa yang hanya gangguan. Sadar bahwa pertumbuhan adalah proses dalam, bukan pertunjukan luar. Dan jika kamu sedang ada di jalan itu, menyusun kembali hidupmu, menenangkan pikiranmu, mengasah pemahamanmu, maka kamu sudah lebih maju daripada banyak orang yang masih sibuk tampil, tapi lupa tumbuh. Teruslah belajar, teruslah menyaring, teruslah bertumbuh tanpa perlu berisik, tanpa perlu terburu-buru. Karena jalan menuju ketenangan dan kedalaman adalah jalan yang jarang dilewati, tapi justru paling layak ditempuh. Jika kamu merasa konten seperti ini menemanimu, bantu dirimu untuk tetap konsisten. Bantu juga orang lain untuk ikut bertumbuh bersama. Dengan cara sederhana, subscribe channel Arah Baru dan nyalakan notifikasi agar kamu tidak melewatkan monolog reflektif berikutnya. Karena kadang, satu narasi tenang bisa mengubah arah berpikir seseorang. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dan semoga kamu gak hanya jadi lebih cerdas, tapi juga lebih tenang, lebih bijak, dan lebih jernih dalam menjalani hidup ini.